Bercanda. Doing the things that I never would know. Treat me like white tees. Don't get me dirty. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya. Perkenalkan, saya Sylvia Dinda Pratiwi dari kelas PGMI 1A dengan NIM 24S1 PGMI 0032. Saya berasal dari Universitas Islam Bunga Bangsa Cirebon. Di sini saya akan membawakan video pembelajaran dengan judul Landasan Sosiologis Pendidikan untuk memenuhi tugas mata kuliah Landasan Pendidikan yang dibimbing oleh Ibu Eli Siti Maria Ulfa MPD. Simak videonya ya guys. Landasan Sosiologis Pendidikan. Sebelumnya, apa sih pendidikan itu? Mari kita simak menurut para ahli apa itu pendidikan. Pendidikan menurut Ki Hajar Dewantara, pendidikan adalah upaya memajukan budi pekerti, karakter, pikiran, intelektual, serta jasmani, fisik peserta didik untuk memperbaiki dirinya sendiri serta berguna bagi masyarakat. Lalu, menurut John Dewey mengartikan bahwa pendidikan adalah proses pembentukan kemampuan individu secara terus-menerus sehingga mereka dapat menghadapi dan beradaptasi dengan lingkungan mereka. Menurut Plato, pendidikan adalah sarana untuk mengembangkan kemampuan tubuh dan pikiran demi mencapai kebajikan tertinggi, yaitu kebenaran. Jadi, bisa kita simpulkan bahwa pendidikan adalah sebuah proses yang bertujuan untuk mengembangkan kemampuan fisik, intelektual, karakter setiap individu sehingga mereka dapat mencapai kebajikan, memperbaiki diri sendiri, beradaptasi dengan lingkungannya, serta bermanfaat bagi masyarakat. Lalu, apa sih landasan pendidikan itu? Landasan pendidikan merujuk pada dasar dan fondasi yang menjadi acuan dalam pelaksanaan dan pengembangan pendidikan. Landasan ini itu memberikan arah, tujuan, serta prinsip-prinsip yang harus dijalankan dalam proses pendidikan sehingga bisa mencapai tujuan yang diinginkan. Pendidikan memiliki banyak landasan seperti landasan filsafat, landasan psikologis, landasan teknologi, dan masih banyak lagi. Nah, di sini saya akan membawakan landasan sosiologis. Sosiologi adalah ilmu yang mempelajari tentang masyarakat, interaksi sosial, struktur sosial, dan fenomena sosial lainnya. Pengertian sosiologis merujuk pada segala hal yang berkaitan dengan hubungan antar individu atau kelompok dalam masyarakat, serta bagaimana aspek sosial dapat memengaruhi kehidupan masyarakat secara luas. Di dalam konteks pendidikan, pengertian sosiologis mencakup studi tentang bagaimana struktur sosial, norma, nilai, budaya, dan interaksi antar individu berperan dalam membentuk dan memengaruhi proses pendidikan. Landasan sosiologis dalam pendidikan membahas tentang hubungan pendidikan dan struktur sosial, serta membahas bagaimana faktor-faktor sosial, ekonomi, budaya dapat memengaruhi pendidikan serta individu yang terlibat di dalamnya. Nah, landasan sosiologis ini itu berpendapat bahwa pendidikan itu dipandang sebagai salah satu institusi sosial yang berperan dalam membentuk masyarakat, membentuk karakter, serta perilaku setiap individu sesuai dengan norma dan nilai-nilai yang berlaku. Berikut ini ada beberapa aspek utama dalam sosiologis pendidikan. Pertama, pendidikan sebagai fungsi sosial. Pendidikan
pendidikan memiliki peran yang sangat penting di dalam masyarakat. Dalam sosiologi, pendidikan bukan hanya sekadar alat untuk mencari pengetahuan, tetapi sebagai alat untuk menciptakan ketentraman sosial. Fungsi sosial ini meliputi yang pertama itu sosialisasi. Sosialisasi ini berfungsi untuk mentransfer nilai-nilai, norma, budaya yang berada dalam masyarakat kepada individu, sehingga membantu individu untuk beradaptasi dengan lingkungan sosialnya serta bisa menjalankan peran sosial yang diharapkan. Yang kedua, integrasi sosial. Pendidikan berperan untuk menyatukan individu-individu dari latar belakang yang berbeda. Seperti contohnya ketika di sekolah itu kan pasti memiliki kelas sosial yang berbeda, ras yang berbeda, etnis yang berbeda, dan lain-lain. Nah, di dalam sekolah itu ketika proses pembelajaran berlangsung, biasanya para siswa ini diajarkan untuk bekerja sama dan saling menghargai satu sama lain. Tiga, pemeliharaan struktur sosial. Pendidikan berfungsi untuk mempertahankan kestabilan sosial dengan menanamkan nilai-nilai dan norma yang berlaku. Melalui pendidikan, masyarakat itu bisa memastikan bahwa generasi selanjutnya itu bisa melanjutkan tradisi, budaya, sosial yang berlaku di masyarakat sebelumnya. Yang kedua, pendidikan dan ketidakserataan sosial. Nah, di dalam sosiologi ini juga membahas bagaimana pendidikan ini bisa memperburuk dan mengurangi ketidakserataan sosial. Pendidikan ini seringkali dipengaruhi oleh beberapa faktor sosial seperti perbedaan kelas sosial, ras, gender, dan ekonomi yang menyebabkan ketidakserataan sosial untuk mendapatkan pendidikan yang berkualitas. Seperti ketidakserataan pendidikan. Misalnya anak-anak yang berasal dari keluarga miskin maupun dari daerah terpencil seringkali tidak mendapatkan pendidikan yang layak, entah itu dari segi sarana, prasarana maupun pengajarannya. Lalu pendidikan dan gender. Seringkali perempuan dan lelaki itu dibedakan. Di beberapa daerah hal ini sering terjadi, sehingga masyarakat mengatakan untuk apa perempuan bersekolah tinggi-tinggi jika akhirnya mereka berada di dapur pula. Nah, hal ini itu bisa menyebabkan ketidaksetaraan gender dalam kehidupan sosial. Yang ketiga, pendidikan dan budaya. Dalam sosiologi, pendidikan juga merupakan bagian dari budaya masyarakat. Setiap masyarakat memiliki sistem pendidikan yang dipengaruhi oleh norma dan nilai budaya yang berlaku. Pendidikan berfungsi untuk mempertahankan dan mengembangkan budaya yang ada di dalam masyarakat, seperti pendidikan multikultural. Dalam masyarakat yang multikultural, pendidikan berperan untuk menghargai dan melestarikan keberagaman budaya yang ada. Pendidikan multikultural ini bertujuan untuk mengajarkan nilai-nilai toleransi dan untuk memberikan pengertian serta penghargaan terhadap perbedaan sehingga menciptakan masyarakat yang harmonis. Pendidikan dan kekuatan sosial. Pendidikan sangat berkaitan erat dengan kekuatan sosial. Kekuatan sosial yang dimiliki seseorang akan menentukan pendidikan apa dan jenis pendidikan apa yang akan ia dapatkan. Seperti kekuatan sosial dalam perekonomian. Pendidikan tentu dipengaruhi oleh faktor ekonomi, baik dari segi pendanaan, kualitas fasilitas, maupun peluang yang ada. Negara yang memiliki perekonomian yang kuat pada umumnya memiliki sistem pendidikan yang baik. Sedangkan negara yang memiliki kesenjangan perekonomian yang besar seringkali menghadapi masalah dalam menyediakan pendidikan yang rata. Landasan sosiologis pendidikan dipengaruhi oleh beberapa faktor utama, seperti yang pertama, nilai dan norma sosial. Nilai dan norma sosial yang berlaku dalam masyarakat tentu memengaruhi isi dan tujuan pendidikan. Setiap masyarakat memiliki nilai dan norma sosial yang berbeda-beda, seperti nilai keluarga. Di beberapa budaya, pendidikan adalah tanggung jawab utama keluarga, sedangkan di budaya lain, pendidikan dipengaruhi oleh negara dan juga masyarakat. Lalu, terdapat norma gender. Di beberapa masyarakat, norma gender dapat memengaruhi akses pendidikan, di mana perempuan mungkin menghadapi
pembatasan dalam mendapatkan pendidikan yang setara dengan laki-laki. Faktor yang kedua yaitu perubahan sosial. Perubahan dalam masyarakat, baik secara sosial, ekonomi, maupun politik, seringkali memengaruhi sistem pendidikan seperti urbanisasi. Proses urbanisasi dapat meningkatkan kebutuhan akan pendidikan di kota-kota besar dengan mengharuskan penyediaan pendidikan yang lebih inklusif dan berbasis teknologi. Lalu, terdapat globalisasi. Globalisasi ini membawa dampak pada pendidikan dengan memperkenalkan budaya dan informasi global sehingga dapat mempengaruhi kurikulum dan pola pikir siswa. Dan faktor terakhir yang mempengaruhi landasan sosiologis adalah teknologi dan akses informasi. Di zaman yang modern ini, teknologi dan akses informasi memiliki peran yang penting dalam sistem pendidikan, seperti akses digital, kesempatan untuk mengakses informasi melalui internet, e-learning, dan juga perangkat teknologi lainnya dapat mempengaruhi kualitas pendidikan, terutama bagi daerah yang memiliki keterbatasan akses terhadap teknologi. Lalu, terdapat pendidikan jarak jauh. Pendidikan bisa dilakukan secara jarak jauh dimanapun itu, tidak harus bertemu. Hal ini bisa mengurangi hambatan geografis. Namun, hal ini juga menyebabkan kesenjangan sosial terhadap mereka yang tidak memiliki akses yang sama terhadap teknologi. Jadi, bisa disimpulkan bahwa landasan sosiologis dalam pendidikan tidak hanya dipandang sebagai upaya individu untuk menemukan pengetahuan, tetapi juga sebagai institusi sosial yang berkaitan dengan struktur sosial, budaya, dan ekonomi masyarakat. Cukup sekian penjelasan tentang landasan sosiologis pendidikan dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf, dan saya akan menyampaikan pantun terlebih dahulu. Beli ikan sama si Asi. Cukup sekian dan Wow. wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.